Kita bisa mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati bersama-sama kawan-kawan saudara sekjen pengurus besar PDRI, para anggota pengurus besar, para ketua dan sekretaris umum provinsi seluruh Indonesia, kecuali 5 yang diwakili oleh kabupaten kotanya, yaitu Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Gresik dan Kota Malang. Kemudian Riau diwakili dari, nggak hafal, tadi namanya apa? Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Kemudian Sumatera Utara diwakili oleh Batubara dan Simalungun. Kemudian NTB diwakili oleh Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Sumbawa Besar. Banten diwakili oleh Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Mereka hadir semua di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk rapat koordinasi nasional menyikapi perkembangan yang terjadi, sebenarnya kelanjutan rakor yang dulu, yang Juni itu dengan teman-teman, konferensi pers bulan Juni. Ya. Kami sebagai keluarga PGRI didirikan oleh para guru pendidik dan tenaga kependidikan, bermaksud apabila ada masalah-masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan semuanya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada awalnya mereka selalu mempersoalkan dan mengganggu melalui cara-cara yang inkonstitusional. Misalnya mereka menyatakan melalui media online gitu. Ada 18 provinsi yang menyatakan mosi. Kemudian dibantah oleh 13 provinsi yang lainnya. Ya. Cara-cara mereka terus-menerus mengganggu tanpa pernah mengirim surat. Ada somasi, ada kemudian menyatakan kepengurusan ganda gitu. Dan kami semua PGRI di seluruh Indonesia solid, tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang nggak lucu, tindakan-tindakan yang mencari perhatian, tindakan-tindakan yang inkonstitusional, di mana sebenarnya dalam hal pemilihan pengurus itu sudah diatur dan akan dilaksanakan oleh Kongres ke-23 PGRI yang akan dilaksanakan awal Maret. Kita tentukan 2 atau 5 atau 4 atau 7, kita akan sepakati bersama sebelum bulan puasa pasca putaran pertama pemilihan presiden. Ya. Akan tetapi bukannya kita baik-baik ini, bukannya itu direspon dengan rendah hati dan duduk bersama, tetapi terus-menerus mereka melakukan, bahkan mereka melakukan tindakan pemalsuan, ya, atribut PGRI dengan mengirimkan surat dengan menggunakan cap dan logo PGRI dan menyatakan diri sebagai sekjen dan ketua atas nama Saudara Ali Rahim dan Saudara Huzaifah Dadan, di mana di dalam AHU kami bahwa struktur itu dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI dan seorang Sekretaris Jenderal. Ya. Tetapi terus-menerus ini, dan kami semua sungguh bersabar sesungguhnya, sampai akhirnya karena kami telah selesai melaksanakan rapat koordinasi nasional, Kongkernas, forum kedua setelah Kongres, maka kami melakukan rakor dan menolak upaya-upaya inkonstitusional sebagian orang. Dan yang paling membuat kami amat sangat kecewa, ada indikasi yang kuat. Salah satu oknum dari
kementerian, pejabat eselon 1 kementerian yang terlibat aktif, masif, dan secara terstruktur melakukan tindakan-tindakan untuk mendorong lahirnya KLB, sebagian malah memfasilitasi dengan laporan-laporan di bawah yang perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini kami mengundang seluruh pengurus PGRI Provinsi, semuanya hadir, kecuali Aceh, Sulawesi Utara, dan Papua menyatakan izin mendadak ada acara dan mereka sangat mendukung dan mengikuti secara penuh, menyetujui hasil yang diputuskan di dalam Rakornas ini. Rakornas ini menyikapi upaya-upaya sebagian kawan kita yang diinisiasi oleh 9 pengurus besar PGRI yang telah diberhentikan. SK-nya kita edarkan di sini, dan mereka ini telah melakukan tindakan-tindakan yang jauh melampaui kewenangannya, tapi kami semua bersabar, gitu. Dan mereka telah melaporkan kepada Dewan Pembina PGRI, dan Dewan Pembina sudah berdiskusi dengan kami. Mereka disarankan untuk kembali ke ADART, tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar ADART. Kemudian setelah tidak mendapatkan respon, mereka terus mengganggu, menggunakan atribut PGRI untuk kepentingannya mereka sendiri, mengganggu, dan beberapa kali terindikasi difasilitasi untuk bertemu dengan pejabat tersebut, dan secara masif kita bisa duga gitu dilakukan atas laporan dari bawah, dari kabupaten kota, dari provinsi, yang menggunakan cara-cara birokrasi untuk hadir di KLB, untuk difasilitasi secara tiket, dan untuk untuk akan ditingkatkan bantuannya apabila mengikuti KLB. Kami tidak menuduh sama sekali, tapi indikasi sangat kuat itu ada. Kita juga tidak tahu siapa dia, tapi mungkin kita bisa menduga-duga siapa dia, dan itu kami menuntut penyelidikan dan pemeriksaan orang pejabat yang tidak patut untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini, dan kita tidak segan-segan untuk mempersoalkannya ke tingkatan yang lebih tinggi, mengadukannya ke atasannya, dan atasannya lagi sesuai dengan ketentuan bahwa sebagai seorang pejabat seharusnya bersikap netral dan profesional. Hari ini sekelompok orang tersebut melakukan KLB di Surabaya dan tidak mendapatkan izin dari aparatur setempat, tidak memenuhi quorum. Dia dihadiri oleh segelintir orang-orang yang bisa kami percayakan, yaitu Provinsi Jawa Timur, Ketua PGRI Provinsi Riau, dan Ketua dan Sekum Provinsi Sumatera Utara, seorang Wakil Ketua Provinsi Aceh. Selebihnya yang menyetujui adalah Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, betul ya? Kota, dulu dari Jawa Timur dulu. Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, semuanya ada, dan Tebing Tinggi, dan seorang Ketua PGRI Halmahera Utara yang telah lama dibujuk untuk diberikan tiketnya bolak-balik gitu. Dengan semua itu Bapak Ibu, kami mengundang dengan disaksikan dan akan dibacakan oleh perwakilan kami mandatkan kepada Ketua PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bastara Aji, yang akan membacakan press release, dan press release itu kami bagikan, dan kami telah memecat 9 oknum pengurus besar dan membekukan kepengurusan PGRI Provinsi Jawa Timur, PGRI Provinsi Riau, dan PGRI Provinsi Sumatera Utara, dan nanti ada pembekuan lagi beberapa kabupaten kota yang menyatakan tertulis mengikuti KLB. Dengan demikian, terima kasih, ini semua hadir di sini karena cintanya kepada PGRI,
karena kami tidak ingin bahwa kami membangun dengan susah payah, menjaga kondusivitas menjelang pesta demokrasi. Kami harus menunjukkan contoh, tapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan upaya-upaya memancing keributan, dan kami mohon dengan segala hormat ini ditindak secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Ibu sekalian, kami nanti mengundang, sebelum itu kami memulihkan salam solidaritas. Izin, kami akan pimpin salam solidaritas itu. Kita mulai, 1, 2, 3. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Siapa kita? Indonesia! Cita Indonesia kami delegasikan, kami mandatkan kepada Ketua PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Baskara Aji. Kami persilakan dengan hormat untuk membacakan, Bapak Baskara. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara untuk kita sekalian, selamat sore kawan-kawan wartawan yang hari ini hadir dari pers. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua Umum, sebetulnya beliau sudah menyampaikan secara lengkap, sehingga saya akan menyampaikan justru secara ringkas supaya kawan-kawan pers bisa mengambil intisari dari konferensi pers hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ketua Umum, bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan yang terjadi di internal PGRI, maka PGRI Provinsi, Kabupaten, Kota yang beberapa bulan ini, jadi sudah beberapa bulan, ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, dan puncaknya adalah keluarnya surat undangan Kongres luar biasa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ketua Umum, yang ditandatangani oleh Saudara Husaifah Dadang dan Saudara Haji Ali Rahim, yang sebetulnya yang bersangkutan sudah diberhentikan dari kepengurusan di PGRI. Rencana KLB dalam undangan disampaikan di Asrama Sukolilo tanggal 3 sampai dengan 4 November. Selanjutnya, kami para peserta rapat koordinasi nasional menyampaikan yang pertama, menolak pelaksanaan KLB yang hanya dihadiri perwakilan dari 3 provinsi dan 5 kabupaten kota, karena hal itu tidak sesuai dengan ADART PGRI pasal 63 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kongres luar biasa dapat dilaksanakan kalau A. Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 jumlah suara yang hadir. Yang kedua, atas permintaan lebih dari 1/2 jumlah kabupaten kota yang mewakili lebih dari 1/2 jumlah suara, atau C, bila dipandang perlu oleh pengurus besar dan disetujui oleh Konferensi Kerja Nasional. Dan ketiga-tiganya tidak terpenuhi pada saat ada undangan KLB di Surabaya. Yang kedua, pelaksanaan KLB yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 4 November 2023 tersebut merupakan KLB yang ilegal karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam ADART dan tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat. Yang ketiga, 31 pengurus PGRI Provinsi se-Indonesia mendukung penuh terhadap keputusan PB memberhentikan 9 oknum pengurus besar berdasarkan keputusan pengurus besar PGRI nomor 101-PB/PP/22/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2023. Jadi keputusan untuk memberhentikan sudah dilakukan pada tanggal 27 Oktober, dan hari ini teman-teman peserta rakor menyepakati dan mendukung penuh terhadap keputusan PB, serta membekukan kepengurusan pengurus PGRI Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara, serta
pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, PGRI Kota Probolinggo, PGRI Kabupaten Sumeneb, PGRI Kabupaten Pamekasan pada Provinsi Jawa Timur, dan PGRI Kota Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan dukungan secara tertulis ataupun pribadi-pribadi apabila di kemudian hari terbukti mendukung KLB ilegal yang dilaksanakan di Surabaya tersebut. Keempat, kami menyayangkan adanya indikasi kuat mengenai keterlibatan oknum pejabat pada kementerian terkait dan meminta pimpinan kementerian tersebut untuk melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas apabila yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan wewenangnya. Kelima, meminta kepada oknum pejabat kementerian terkait untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dengan tidak turut campur pada persoalan internal organisasi profesi guru serta aturan-aturan yang dibuatnya demi menjaga keutuhan bangsa. Keenam, 9 pengurus besar PGRI yang telah diberhentikan dan kepengurusan PGRI yang telah dibekukan tidak berhak mengatasnamakan organisasi PGRI, menggunakan aset dan atribut PGRI, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang telah kami daftarkan di Kemenkumham sebagai hak kekayaan intelektual organisasi PGRI. Ketujuh, memohon kepada institusi yang berwenang untuk menolak pendaftaran dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI selain atas nama pengurus besar PGRI berdasarkan SK nomor 105-PB/PP/22/2023. 8. Kami tidak segan untuk memperkarakan secara pidana dan perdata hasil keputusan KLB ilegal tersebut karena hukum demi menjaga marwah organisasi PGRI. Terakhir, 9. Meminta kepada pengurus PGRI di semua tingkatan untuk tetap solid di bawah kepengurusan hasil Kongres ke-22 PGRI tahun 2019 sampai pada Kongres ke-23 PGRI yang akan dilaksanakan insya Allah pada awal bulan Maret 2024. Jakarta, 3 November 2023, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Muhyiddin Subagio MM, ditandatangani, dicap Ketua Umum Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD. Itu beberapa hal yang sebetulnya sari dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Dan apa yang dilakukan oleh PB maupun oleh peserta hari ini adalah karena amanat ADART, walaupun dengan sangat berat hati dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita, tetapi karena ADART mengamanatkan kepada PB maupun pengurus di bawahnya untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka itu terpaksa harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Siapa kita? Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, tidak harus saya yang menjawab karena teman-teman semua punya hak yang sama untuk menjawab. Ayo persilakan. Dan kami minta bantuan juga untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab Cawapres. Yang ditanyakan pertama, semoga Bu ini berkenan menjawab. Ini kan sudah berbulan-bulan Bu. Ternyata saya kira sudah adem gitu. Ternyata sekarang meledak karena menyelenggarakan KLB beneran gitu Bu. Nah ini apakah sepanjang waktu ke belakang dibiarkan atau sudah ada pendekatan tapi masih ngeyel saja, itu seperti apa sih Bu Bos sampai seperti ini? Terus yang kedua, kira-kira mungkin dari sini ada motivasinya apa gitu Bu, sampai ada ini kan
Ya apakah karena pilpres atau kok tiba-tiba sebelumnya ada main saja. Terima kasih Bu Uni. Makasih ya, karena pertanyaannya kepada saya. Bolehkah saya menjawab, teman-teman? Pertama, mereka itu sebenarnya sudah lama punya keinginan, kalau kita menduga ya, kan boleh ya, untuk persoalan periodisasi seperti yang dulu. Nah, pada waktu di Kokernas 2023 Februari itu menguat. Saya sebenarnya belum pernah kepikiran mau maju ya teman-teman. Tapi melihat animo masyarakat PDRI ini, PDRI maksudnya, pengurus itu memberikan apresiasi, saya baru menyadari oh ada kebutuhan gitu. Nah sejak itu memang ada upaya terus-menerus, dan upaya terus-menerus itu dilakukan tidak melalui prosedur formal. Jadi ini zamannya zaman digital, mereka selalu meributkannya melalui media massa. Misalnya, pada tanggal 15 Juni itu mereka melakukan mosi tidak percaya. Apakah semuanya itu diberikan kepada kami? Enggak. Jadi kami akan sangat repot untuk menyikapinya, karena tidak ada surat yang diberikan resmi kepada kami. Mereka melakukannya melalui media massa. Tetapi kami tidak diam, karena ini ada unsur-unsur yang tidak baik. Misalnya begini, cara mereka untuk menggerakkan suara di kabupaten kota, saya dijanjikan untuk bantuan. Sekolah sekian, tiket sekian gitu. Jadi kami melakukan sosialisasi secara dewasa, mengundang pihak-pihak terkait bahwa bantuan itu tidak ada kaitannya dengan calon-mencalon. Nah itu. Kemudian pengurus PGRI Provinsi bertindak seluruh Indonesia agar kita turut menciptakan keamanan dan perdamaian dengan cara mereka melakukan menyampaikan secara tertulis bahwa mereka dicatut namanya. Jadi secara tertulis itu 13 kabupaten, 13 provinsi, ada 2 kabupaten sebenarnya ini di Halmahera Utara nih. Ya, Halmahera Utara apa Halmahera mana ya gitu. Dengan Bariun tuh di mana ya? Bau-bau. Nah, kalau Pak Bariun itu sudah langsung menyatakan. Nah, dan yang di Halmahera Utara yang hadir ini menyatakannya melalui Ketua PGRI Provinsi Maluku Utaranya. Itu. Jadi apakah ada pembinaan? Kami melakukannya dengan cara ya membuat edaran, agar edaran itu sebagai peringatan tertulis sebenarnya, bahwa orang-orang ini tidak boleh mengatasnamakan organisasi maupun forum-forum organisasi di berbagai daerah, ya, untuk memprovokasi apapun. Kami mendengar suara teman-teman di provinsi bahwa sudahlah itu saudara kita. Jadi dengan cara seperti itu. Tapi rupanya ini malah dianggap sebagai sebuah peluang, ya, sebagai sebuah peluang. Dengan cara apa lagi peluang itu? Kalau ada konferensi yang seharusnya dihadiri oleh pengurus besar PGRI melalui surat tugas di daerah seperti di daerahnya dia ini, itu mereka hadir, ya, dan diprotes oleh kabupaten kotanya. Contohnya di NTT ini ada 2 oknum, ya. Kemudian ya sudah, kami itu kan menegur bahwa seharusnya ini tidak boleh terjadi. Menegur siapa? Menegur PGRI Provinsi NTT-nya. Ya. Terus mereka kemudian terus saja menyampaikan ini, yang 9 orang ini, maaf ini, kawan-kawan kita juga, udah tahu kan namanya, ada semua, iya ada di sini. Terus mereka ini mengadu kepada Dewan Pembina PGRI. Oleh Dewan Pembina PGRI disampaikan bahwa di PGRI itu nggak ada forum seperti ini. Jadi kembali kepada ADART lah, bicara keluarga.
Kami hanya mendengar bahwa kami akan diserang, kami akan diduduki. Tanpa pernah kita mendapatkan tahu secara resmi. Terus surat. Ya kalau tidak ada surat kan kita bisa menjawabnya secara surat lagi memanggil. Nah kemudian tuh 9 orang ini melakukan tindakan misalnya bikin somasi. Somasinya ini dikirim melalui surat, diramaikan. Tapi nggak pernah sampai kepada kita. Dan kami selalu diingatkan oleh kawan-kawan semua, yaitu saudara-saudara kita, mari kita sama-sama. Tapi kemudian mereka ini mengerti bahwa konferensi luar biasa itu prosedurnya sangat sulit kalau mengikuti ADART. Jadi kami menduga, ini motif ya, kami menduga yang penting bikin rame dulu. Syukur-syukur jadi. Syukur-syukur jadi. Jadi mereka nggak penting melakukan pemberitahuan KLB. Sementara kami aparat keamanan itu berkoordinasi bertanya kepada kami. Ada ini apa benar? Maka kami menyampaikan surat keberatan kepada Polda Jawa Timur. Itu sudah prosedur yang bagus. Dan mereka itu dilarang. Yang menarik, saya nggak menuduh. Kita semua husnudan nggak boleh suuzon. Tapi ini ada pesanan 1.200 pack. Semua gratis. Di Sukolilo, Asrama Haji Sukolilo. Dari daerah, terutama di tengah dan timur, pada melaporkan bahwa mereka diteleponi oleh konon kabarnya staf-staf di institusi pemerintah terkait untuk hadir dan akan diberikan tiket gratis dan akan diberikan bantuan. Di Ketua PGRI Sulawesi Barat bahkan yang melaporkan, belum yang tidak melaporkan. Melalui birokrasi katanya diperintahkan untuk hadir di KLB oleh oknum, sekali lagi kita nggak menuduh dia, salah satu pejabat di kementerian melalui stafnya untuk hadir, dibiayai, dan kami semua tidak mau. Ada dari guru-guru secara tertulis melaporkan kepada kami